Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang simulasi denial of service attack atau yang biasa kita sebut DOS attack. Nah, pada simulasi ini saya menggunakan virtual machine dengan software yaitu VirtualBox. Nantinya kita akan menggunakan operating system Kali Linux di dalam VirtualBox ini. Nah, nanti kita akan melakukan simulasi DOS kepada web server Nginx yang nantinya akan kita buat. Selain itu, pada akhir video juga akan diberikan penjelasan dan simulasi bagaimana cara mengatasi serangan DOS attack ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mendownload ISO-nya. Perlu diketahui yang akan kita gunakan ini adalah Kali Linux yang minimal. Jadi nantinya hanya akan tanpa grafis ya, tanpa grafis. Langsung saja kita buat operating systemnya, kita pilih lokasinya. Saya akan menggunakan LTXD. Kemudian kita pilih Linux. Dan kita pilih yang 64 bit karena laptop saya menggunakan 4 bit. Kita namai Kali VM misalnya, Kali aja. Next, ini RAM yang kita inginkan dari virtual machine ini, seberapa banyak makan RAM. Nah, berhubung laptop saya dapat sampai 8 GB, saya pilih saja 2 GB, sekitar 2 GB, 2048 MB. Kemudian kita pilih create. Kita pilih yang VirtualBox DCMac. Nah, ini kita yang dynamically aja. Kita create. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke setting dari virtual machine yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan ISO-nya. Nanti link ISO-nya akan ada di deskripsi. Kita ke storage, lalu kemudian control ID ini kan empty, masih kosong, kita belum masukkan ISO-nya. Jadi kita pilih icon ini, kemudian choose a disk file. Nah, ini ISO-nya. Kemudian untuk networknya kita akan pilih yang bridge adapter agar hotspot kita atau wifi kita dapat terkoneksikan nantinya. Setelah semuanya, saja kita start untuk memulai instalasi virtual machine Kali Linux. Kita start. Nah, setelah masuk ini kita pilih yang graphical install saja agar mempermudah kita dalam melakukan instalasi nantinya. Nah, setelah masuk kita akan diperlihatkan sebuah box instalasi seperti ini. Kita continue saja menggunakan bahasa Inggris. Kemudian masukkan lokasi Anda jika tidak terdaftar di sini. Kita klik order.
Untuk saat ini saya akan melakukan yang default saja. Ini keyboardnya saya pakai ini juga. Kita tunggu. Nah, ini hostname-nya kita isi terserah kali IM misalnya. Kali IM. Nah, ini masukkan user ya. Nah, ini akunnya nanti diingat-ingat. Kemudian passwordnya juga. Kita continue. Kemudian kita memilih waktu, zona waktu kita. Kita continue. Ini di select. Kemudian kita memilih yang satu partisi saja untuk memudahkan kita nantinya. Jadi semua filenya akan masuk ke dalam satu partisi. Dan continue lagi. Nah, ini yes. Setelah itu menunggu instalasi dari base system-nya. Nah, setelah selesai menginstal base system, kita akan disuguhkan layar seperti ini. Karena kita nantinya akan menginstal versi minimalnya, jadi kita go back saja. Nah, nantinya kita tidak akan menginstal network mirror-nya. Jadi kita klik yes agar ini masih kita pakai yang minimal base system. Klik continue. Tunggu proses instalasi. Nah, karena kita tadi tidak menginstal network mirror, jadi ini kita selecting this item has no effect. Jadi kita pilih juga tidak ada pengaruhnya. Langsung continue saja. Kemudian kita install juga group bootloader-nya. Jadi pilih yes dan klik continue. Kemudian select yang ini, terus continue lagi, dan tunggu proses instalasi. Setelah proses instalasi selesai, selanjutnya klik continue agar sistem dapat mereboot. Setelah di reboot, kita akan disuruh login menggunakan username dan password pada saat kita proses instalasi tadi. Jadi masukkan passwordnya. Oh iya, ini sudah masuk. Oh iya, karena kita melakukan simulasi serangan, jadi kita perlu
satu virtual machine lagi sebagai web server yang akan kita serang. Jadi untuk mempermudah, kita akan membuat virtual machine kali Linux lagi, tapi dengan cara mengclone, sehingga kita tidak perlu repot-repot menginstal ulang dari awal lagi. Kita close dan power off di machine, kemudian klik kanan, clone. Nah, ini direktorinya kita pilih, select, kemudian kita pilih all network, next, kemudian linked clone saja, kemudian clone. Nah, sudah. Setelah proses cloning selesai dilakukan, selanjutnya kita akan masuk ke tahap instalasi Slowloris sebagai tools untuk melakukan DOS attack. Kita akan memasang Slowloris kepada kali Linux yang pertama kali kita install. Jadi kita start saja, kemudian yang kali clone ini, yang kita clone dari kali Linux yang pertama, akan kita gunakan sebagai web server Nginx. Jadi nanti kita akan menginstal Nginx pada kali Linux hasil clone. Kita jalankan saja keduanya agar tidak makan waktu. Jadi kali yang pertama ini kita login menggunakan password dan username yang sudah kita buat pada saat melakukan proses instalasi. Kita enter. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita install dulu sudo apt install nettools-nya, nettools, supaya kita dapat melihat IP address dan lain-lain. Kita masukkan passwordnya. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan ke GitHub-nya dari Slowloris. Nanti akan diberikan link di deskripsi. Jadi di GitHub-nya ini, kalau kita lihat di readme-nya ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan pip install, command pip install Slowloris, kemudian yang kedua yaitu git clone, menggunakan clone git. Di sini saya akan menggunakan yang clone saja, git clone saja. Jadi kita tuliskan komennya git clone https dari alamat GitHub dari Slowloris ini, dbrk Slowloris. Nah, karena Slowloris karena saya sudah memasang Slowloris sebelumnya, jadi tulisannya already exist. Kita bisa lihat TLS ada Slowloris, jadi kita pindahkan, jadi kita masuk ke directory dari Slowloris. Nah, di sini terdapat 5 file. Nah, nanti kita akan menggunakan slowloris.py. Kemudian kita jalankan kali Linux clone untuk memasang Nginx. Passwordnya dan username sama dengan yang pertama tadi karena hasil clone. Kita update dulu. Kemudian kita install nettools. Juga kita selanjutnya pasang Nginx dengan cara sudo apt install Nginx. Nah, yes.
tunggu proses instalasinya. Nah, setelah selesai menginstal Nginx, selanjutnya kita akan mengaktifkan dari Nginx itu sendiri dengan cara command systemctl enable Nginx. Sudo systemctl Nginx. Nah, kita start dulu, kemudian kita enable Nginx. Systemctl enable Nginx. Systemctl status sudah aktif. Kita lihat dulu IP-nya dengan cara ifconfig. Di sini terlihat IP-nya yaitu 192.168.43.63. Kita ketikkan 192.168.43.63. Nah, sudah terlihat Nginx-nya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan simulasi serangan DOS menggunakan slow loris. Jadi komen dari slow loris ini kita masuk ke slowloris.py. Pertama kita masuk slowloris.py, kemudian isikan IP target yaitu server Nginx ini 192.168.43.63, kemudian MNS dan jumlah soket yang ingin kita gunakan, yang ingin kita pakai, misalnya 1000. Nah, ini sudah berjalan. Kalau kita lihat di server Nginx nya, kita refresh. Nah, this spec is not working. Nah, ini terjadi karena resource dari Nginx terpakai oleh slow loris ini. Jadi sehingga kita tidak bisa mengirim, membaca dan lain sebagainya. Untuk keluar dari proses kita cukup menekan Ctrl C. Nah, ketika slow lorisnya sudah mati, terlihat web server Nginx nya dapat berjalan seperti semula. Setelah berhasil melakukan percobaan simulasi serangan DOS, selanjutnya pasti timbul pertanyaan, bagaimana jika kita yang diserang, atau bagaimana jika web server kita terkena serangan DOS. Nah, di sini sebenarnya terdapat beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut, yaitu yang pertama dengan cara mengaktifkan firewall. Dengan memasang firewall, kita dapat memanfaatkan firewall rule yang terdapat dalam firewall sehingga kita dapat memfilter serangan DOS. Kemudian yang kedua ada
IP reputation, dimana setiap device itu memiliki IP reputation. Jika IP reputationnya rendah, maka kemungkinan besar itu adalah bot atau serangan DOS seperti ini. Jika IP reputationnya rendah, maka resikonya juga tinggi. Maka dari itu kita dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memfilter dan mencegah terjadinya serangan DOS. Kemudian karena kita menggunakan Nginx, dalam Nginx sendiri sudah disediakan supaya kita bisa menghindari serangan DOS. Karena serangan DOS ini menghabiskan sumber daya, default dari Nginx bisa kita ubah sehingga sumber daya bandwidth-nya bisa kita perbesar, sehingga Solaris ini akan kesulitan untuk memakan resource dari Nginx. Kemudian kita juga dapat membatasi user. Baiklah, mari kita langsung saja mencoba simulasi dari penyelesaian yang ketiga. Yang pertama, kita coba dulu untuk tes Solaris-nya kembali. Nah, di IP ini kita akan melakukan serangan DOS. Nah, yang pertama ini kita bisa rubah konfigurasi dari Nginx seperti ini. Kita ketik sudo nano, kita menggunakan nano untuk mengedit file konfigurasinya, masuk ke nginx.conf. Nah, di sini sudah saya rubah. Jadi kita menambahkan worker rlimit no file, kemudian ini terserah angkanya, tapi yang penting itu dibesarkan sehingga nanti bandwidthnya menjadi besar. Kemudian masuk ke event worker connection, ini juga dibesarkan angkanya, misal 100.000. Setelah selesai, Ctrl X exit. Kemudian yang kedua, kita masuk ke root, kemudian main www, main data, main s /bin /bash. Nah, di sini kalau kita cek ulimit nn itu kan 1024. Nah, itu bisa dirubah, besarkan. Kita tes dulu. Solaris tpy 19.56.102 min s 1000. Nah, ini sudah saya ubah sehingga menjadi kebal terhadap serangan DOS. Kita stop dulu Solarisnya, kita ulangi.
selain main n tadi, kita rubah ulimit hard limitnya dengan cara ulimit main hn terus jumlah yang mau masukkan angka yang kita inginkan, misalnya 4096 00 misalnya. Nah, itu enter saja. Juga soft filenya jangan lupa, soft limitnya jangan lupa terserah 124.00 misalnya, enter, karena saya di sini sudah melakukannya sehingga tidak perlu melakukannya lagi. Kemudian kalau mau ngecek apakah sudah terubah atau belum, kita masuk ke ini, exit dulu, ps aux script nginx. Nah, kita berarti harus masuk ke root. Nah, di sini kita lihat yang www main data itu sampingnya ada 396. Kita masukkan ke cat-nya. Ini diisikan 396 sesuai yang ada di atas. Kemudian strap limit. Nah, di situ dilihat di max open file, karena kita sudah merubah tadi yang user limitnya, yang baik yang soft limit maupun hard limit, maka di sini filenya sudah berubah. Kalau belum berubah berarti ini masuk ke tadi konfigurasi nginx defaultnya, kemudian masukkan worker r limit no file, kemudian angka yang kita inginkan, sehingga akan jadi filenya akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini, worker r limit no file. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita coba lagi menyerang menggunakan DOS. Kalau sudah di restart dulu ininya, kemudian barulah kita bisa mencoba untuk melakukan serangan DOS kembali. Kita coba. Nah, ini masih berjalan 192. Nah, masih bisa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.